Selamat datang kembali di Bangku Sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Kali ini Erik sendiri aja nih, gak ditemenin sama Karani karena Karani ini lagi ada kesibukan. Dan kali ini Bangku Sekolah itu menghadirkan narasumber yang tidak biasa. Kan episode-episode dulu itu laki-laki ya. Nah, sekarang ini episode ini perempuan pertama atau pengisi podcast pertama nih, perempuan. Ini dia, Kawardah. Kawardah ini lulusan dari Ikopin Bandung, jurusan manajemen. Dan sekarang beliau ini bekerja di salah satu perbankan, Bank Syariah Indonesia. Gimana Kawardah? Ya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Pastinya kan udah datang ke bangku sekolah ya. Pastinya kan kita harus mengulik bagaimana sih masa lalu ataupun kenangan-kenangan. Kita flashback ya. Masa lalu nih? Karena kan Kawardah itu tidak langsung jadi gini kan, pasti kecil dulu lah. Iya. Jadi Erik mau nanya nih Kak. Waktu Kakak sekolah SD, ada gak ya pengalaman yang terkesan atau cerita masalah SD deh, masalah sekolah? Kalau untuk pengalaman di SD, apa ya pengalamannya? Karena kan kita dulu itu kayak apa, anak yang masih polos ya. Iya, jadi ya kita sekolah aja gitu, tanpa memikirkan hal-hal seperti sekarang gitu kan ya. Paling kalau momen-momen pas SD itu mungkin karena kita seneng main sama teman-teman tanpa memikirkan hal-hal yang memberatkan kepada pikiran kita gitu kan ya. Jadi have fun aja sih kalau pas SD, nggak ada apa ya kenangannya, nggak ya mungkin masa-masa bermain sama teman-teman aja gitu. Kalau waktu angkatan Kawardah itu udah ada gadget belum? Jadi kan angkatan Erik kan angkatan yang sangat gimana gitu iya ya. Sih, kalau sekarang ya gadget terus ya apa-apa gadget ya. Nah kalau untuk angkatan saya itu kan tahun berapa tahun ke belakang tuh udah lama banget. Nah kalau dulu kan belum terlalu ngehit kayak sekarangnya untuk gadget. Bahkan kalau kayak apa kita komunikasi misalkan sama siapa, sama teman kayak gitu kan, kita masih apa pakai surat menyurat gitu. Surat menyurat. Ya, surat menyurat bener. Gitu, kayak misalkan kasih tulisan apa kayak nanya gitu. Erik pernah dicecein sama kelasan waktu itu kan. Erik itu kan deket sama perempuan. Padahal Erik itu gak suka, cuman karena dicecein dan akhirnya rasa itu tumbuh gitu. Oh gitu, jadi ke bawah ya, bongkar ya. Kawardah pernah gak ngelakuin gitu? Waktu SD? Iya. Kalau waktu SD sih kayaknya enggak tuh ya. Karena emang waktu SD itu kan masih kecil, jadi masih polos. Jadi ya udah nggak pernah mikirin cinta atau mikirin apa-apa gitu. Ya mikirnya berteman aja, menikmati masa bermain waktu kecil gitu. Tapi pernah loh ada kalau nggak salah ya, ini kan udah lama ya. Kalau dulu sih kan bilang ini ada yang suka, cuman kan suka apa gitu kan. Kalau dulu itu suka apa? Ada itu anak kecil waktu pas kelas berapa ya? Kelas 5 SD apa 4 SD gitu, ada yang suka cuman dari SD lain. Karena kan kebetulan SD saya itu kan depannya ada lapang luas ya. Dan biasanya kalau misalkan pas ekstrakurikuler dari sekolah lain, misalkan main bola, suka di tanding di lapang gitu. Gitu. Iya, di lapang Tegalgok. Dan itu kan biasanya suka ke sana tuh anak-anak dulu pas SD main bola. Jadi sama gitu, pernah dicecein, dan si cowoknya itu katanya bukan temennya yang bilang katanya itu suka bahkan sempet mau ngasih surat kalau nggak salah, tapi nggak tahu tuh suratnya kemana. Katanya bilang mau ngasih surat, cuma nggak tahu lah, lupa lagi. Itu kan dulu banget ya, pas masa-masa SD. Yang penting pas masa SD itu menikmatin masa-masa bermain aja sama teman-teman, nggak yang kepikiran buat percintaan gitu. Itu jauh banget gitu. Nah berarti awal mula Teh Wardah itu kenal dengan yang namanya cinta itu cinta ya, gitu waktu sekolah kapan apa gitu ya? Waktu kapan? Untuk masalah cinta sendiri kapan ya? Soalnya pas masa MTS itu SMP ya, kalau sekarang itu MTS itu paling
ada sih yang kayak nyuratin gitu, cowok nyuratin maksudnya nyuratin aja tapi kan nggak direspon sama kitanya, maksudnya nggak di cuman IG kayak malu-malu gitu, soalnya kan tetap aja walaupun udah MTS kita kan masih kayak anak kecil gitu kan, jiwanya masih kayak unyu-unyu gitulah, belum tahu cinta-cinta. Tapi semenjak udah SMA, nah baru di sana udah ngerti, oh cinta tuh gini, oh jadi kayak apa ya, lebih ke ada yang nyemangatin gitu, kayak lebih semangat kalau sekolah. Jadi kalau misalkan ini udah istirahat, makan kayak di kantin gitu kan, ngalamin iya sih, ngalamin. Paling kayak gitu aja sih, cuman kan pas zaman SMA pun itu cinta monyet lah, enggak yang benar-benar serius, biasalah cuman penyemangat aja. Gimana sih penyemangat buat kita jadi semangat di sekolah jadi gitu ada loh. ini ya, tujuan Ya untuk gitu, sekolah ada tujuan lain selain ada belajar. tujuan lain, bener ada tujuan lain ketemu gitu kan. Dan Teh Wardah ini kan terkenal dengan Gimana? apa ya, kalau bisa dibilang sih primadona sekolah ya. Waduh, primadona primadona sekolah. Jadi pernah gak nangisin seorang laki-laki gitu? Nangisin. Gimana pernah gak? Primadona, enggak lah, pasti masih banyak ya yang primadona lainnya di sekolah. Cuman untuk nangisin apa ya namanya juga apa sih? Udah lama kan jadi agak-agak lupa gitu ya untuk masalah-masalah cowok. Ada lupa ya? Agak-agak lupa untuk masalah Mungkin lagi cowok. nonton nih. Ya mungkin ada yang nonton. Jadi gimana? Jadi ada pengalaman gini loh pas SMA, masalah cinta ya dikit aja. Ini kan kalau dulu mah kan emang masa-masa cinta monyet, cuman kan dulu ada yang suka nih. Saya kan dulu punya punya temen dekat gitu kan, cowok. Cinta monyet lah gitu ya, gitu. Pas gitu ada teman baru ke sekolah. Biasalah teman baru suka. Iya. Nah kan namanya juga cowok ya, jadi nggak tahu mungkin miskomunikasi gimana itu cowok sama cowok berdua. Jadi pernah loh dia itu berantem sampai berantem di Gara-gara belakang sekolah, nggak tahu gara-gara apa, mungkin gara-gara mungkin aku disangkanya aku suka ini gitu suka ya? itu, nggak tahu lah pokoknya dulu masa-masa tapi inget loh masa-masa itu. Bener. Jadi itu berantem di kayak belakang sekolah itu kan ada kebun ya. Iya. Kebun apa gitu lupa lagi ya. Berantem kan di sana. Jadi pas hari Senin tuh si cowoknya itu sampai dipanggil sama Ruang guru. BK. Nggak tahu, iya kalau nggak salah ke ruang BK atau dipanggil apa gitu pribadi. Penyebab ke ruang Pernah BK. sih, pernah kayak gitu. Penyebab ini. Tapi ya namanya juga masa-masa sekolah itu ya. kan masa percintaannya ya. Mm. Tapi saya itu pernah gak sih? Saya Gimana? tapi gak yakin sih Teh Wardah ini pernah ngelakuin hal gokil gitu. Gokil yang apa ya? tidak ada di pikiran saya gitu. Gokil apa ya? Yang gimana gitu? Gokil Yang gimana? tidak bisa dipikirkan sama orang-orang, padahal Teh Wardah itu ngelakuin ini gitu. Yang bisa memalukan gitu. Apa ya? Atau pernah kencing di celana? Oh enggak sih, kalau itu enggak kayak itu udah enggak. Itu enggak sih. Pengalaman apa ya yang gokil? Paling sama temen aja sih, sama temen. Kayak pernah salah nonjok gitu. Itu temen cowok ya, temen kelas. Itu kan deket banget sama dia. Jadi kayak bukan berantem sih. Jadi bukan berantem berantem kecil lah gitu, bukan berantem yang besar banget. Jadi kayak ketonjok gitu loh. Jadi sampai nangis. Lupa lagi lah pokoknya itu alur ceritanya seperti apa. Cuman waktu itu intinya saya pernah ketonjok gitu sama teman cowok gitu sampai ya udahlah itu sampai, tapi ujung-ujungnya ditertawain gitu. Bener. Sekelas sama teman-teman karena hal-hal ya biasa berantem kecil sama teman. Iya sih, Erik juga pernah sih ngerasain yang kayak gitu. Sampai Erik itu pernah dihukum gara-gara waktu jam kos, padahal gurunya itu ada. Waktu jam kos gurunya ada, tapi Erik malah keluar, malah main bola di aula. Dan pas begitu Erik masuk, emang Erik itu kan waktu kelas 2 lah. Kelas 2 SMP itu waktu-waktunya itu Erik tuh mengeksplor. Gitu. Karena
mulai Iya, mau bandel gitu ya. tidak mau terlalu monoton lah pokoknya. Gitu. Erik itu masuklah, jadi kan ada yang pertandingan bola biasa lah antar kelas gitu, tapi di aula pakai kertas. Nah kan jam kos, Erik masuk. Pas begitu Erik mau ikutan, ternyata agak kebetulan langsung ada gurunya. Dan gurunya itu adalah guru yang paling galak ya. Guru olahraga di SMP. Tapi pasti ada kan, setiap sekolah itu ada guru yang paling galak, ada yang guru paling baik, itu pasti ada. Pasti ngalamin juga kan. Itu langsung pas ke selang beberapa hari sebelumnya, Erik itu pernah juga dihukum karena telat senam. Kan di SMP itu senamnya itu jam 6 itu udah ada di sekolah. Terlebih kan kelas 2 ya. Erik waktu kelas 2. Sedangkan Erik itu datangnya itu 6:30. Jadi pas Erik begitu masuk ke sekolah itu udah pendinginan. Nah, itu Erik dihukum lagi sama guru itu juga. Pengalaman ya pas sekolah. Iya sih, emang serba-serbi masa sekolah pasti ada kan ya. Waktu jam kos, pernah ngerasain jam kos gak atau kakak? Apa ya dulu mah? Pokoknya kalau pas zaman sekolah itu kalau yang paling berkesan deh waktu sekolah itu, atau pelajaran apa, waktu apa, atau waktu istirahat? Nah, ada loh pas zaman SMA. Iya. Pas zaman SMA kan kalau misalkan saya juga ya nggak terlalu baik-baik banget gitu kan, ngalamin juga masa-masa sekolah juga ngalamin lah gitu. Jadi misalkan pas zaman SMA, nah, pas jam kelas itu kan orang lain kan belajar nih. Saya kan ada 4 orang sama teman saya tuh, best friend gitu, best friend udah 4 orang sama teman saya, udah gini banget, gitu, bestie kalau zaman sekarang mah ya bilangnya bestie. Nah dulu kan yang lain belajar, saya kan sengaja tuh ke belakang sekolah. Malahan dari rumah tuh saya sengaja bawa radio musik gitu dulu itu, soalnya nggak terlalu hits gitu ya? Iya kayak soundbox gitu kan kalau dulu. Iya, sengaja bawa dari rumah dan kita berempat tuh ke belakang sekolah, udah main musik aja berempat di belakang sekolah, yang lain belajar tuh. Itu zaman pas SMA lah, gokil juga sih waktu itu kalau diinget-inget. Selama di sekolah gimana? Kak Wardah itu aktif dengan apa gitu? Ikutin eskul apa atau organisasi? Pernah ikut organisasi gak? Kalau dulu sih zaman SMA ya, pernah ikut organisasi eskul Porsana. Kalau dulu makan forum siswa anti narkoba. Kalau di Ciracap tuh kan, kalau di saya kan SMA-nya SMA Ciracap ya. Kalau di SMA Ciracap tuh kan ada eskul yang belum ada di sekolah lain. Kayak misalkan Porsana, forum siswa anti narkoba, terus kayak Kompas tuh jadi apa ya? Pelatihannya saya pelatihan militer gitu, cuman apa ya, kayak pramuka gitu, kayak pramuka tapi bukan pramuka gitu. Ada pokoknya Kompas sama Porsana gitu. Nah kebetulan dulu saya itu ikut Porsana, forum siswa anti narkoba. Ya namanya juga dulu, walaupun saya ikut eskul tapi kayaknya saya jarang masuk, jarang ikut perkumpulan cuman hanya nama doang, tumpang nama eskul Porsana. Gitu paling kalau dulu. Happy. Setelah lulus SMA kan Teh Wardah ini lanjut ke kuliah ya, di Bandung. Iya, di Bandung. Tepatnya di Ikopin gitu. Nah, dan sekarang ini Kak Wardah ini bekerja dan sekarang saya bekerja alhamdulillah di salah satu perbankan namanya Bank Syariah Indonesia, dan kebetulan saya ditempatin di Surade dekat gitu. Tapi untuk awalnya loh saya bukan di Surade ditempatinnya, di Cibadak dulu. Pertama di Cibadak, terus saya dipindahin karena mungkin emang domisili saya di Surade ya, jadi ditempatin gitu, dipindahin sesuai sama domisili. Alhamdulillah saya lebih dekat ke rumah gitu kalau sekarang di Surade. Ya, pasti di sini para pengagum ini pasti kan pengen tahu gimana sih biar bisa masuk ke perbankan. Kan kayak katanya ya, kerja di perbankan itu gajinya itu besar ya. Nah, gimana nih buat teman-teman yang pengen masuk, tips-tipsnya bagaimana pengalaman Teteh nih ketika mau masuk perbankan?
Nah, untuk kerja di perbankan, tadi Iya. kan katanya gajinya Iya, gede iya, gitu. iya. Ya mungkin gaji berapapun kita kerja di manapun ya disyukurin aja. Mau besar kecil kalau kita disyukurin kan alhamdulillah pasti cukup terus ya Bener, buat bener, kita. Nah, untuk tips-tips cara masuk kerja di perbankan. Nah, dulu itu kan sebelumnya saya pernah nyobain ngelamar-ngelamar ke yang lain kan ya. Nah, dan kebetulan nih pengalaman ya, pas saya masuk ke BSI ini, Bank Syariah Indonesia ini, kalau dulu kan saya ini dulu ya jelasin sedikit. Jelasin dulu. Kalau sekarang kan udah jadi Bank Syariah Indonesia, itu kan gabungan ya, merger dari 3 bank. Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama BRI Syariah. Dan sekarang kan udah digabung jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau misalkan sedikit promo ya, bukan sedikit promo, sedikit info juga ya untuk nasabah-nasabah. Untuk nasabah-nasabah mungkin BRI Syariah atau BNI Syariah. Kalau misalkan nih masih belum migrasi si buku tabungannya, boleh secepatnya migrasi gitu, dipindahin, maksudnya diganti buku tabungan dan ATM-nya ke Bank Syariah Indonesia. Soalnya sekarang mah semua transaksi BRI Syariah, BNI Syariah sama Mandiri Syariah itu sekarang bisa menjadi Bank Syariah Indonesia, bisa di Bank Syariah Indonesia maksudnya gitu. Kan Nah, tadi bahas tabungan ya kan. Tips tadi lupa ya tips-tipsnya ya. Oh iya. Lupa ya tips-tipsnya. Nah, untuk tips-tipsnya yang penting kita ini aja sih, semangat, jangan putus asa, usaha terus. Misalkan kan kita itu udah lulus kuliah, dan saya juga nggak langsung masuk kerja. Saya harus menunggu bahkan setahun loh. Bukan waktu yang sebentar. Udah Saya kuliah itu nunggu dulu 1 tahun. Nah, sebelum mendapat panggilan dari kerjaan, Ya. kan saya juga sempat menyalurkan bakat hobi di salah satu salon tetangga sih. Oh, jadi Dan merias gitu ya. merias gitu, tapi Identik alhamdulillah dengan perempuan banget sih. alhamdulillah kan dapat fee gitu ya, dapat Iya. pundi-pundi rupiah. Iya, Dapat benar, pundi-pundi benar, rupiah, saya semakin semangat, apalagi kan kalau ngerias itu hobi, jadi lebih mengasah bakat aja sih. Nah, terus kan sambil menunggu ya, tadi tuh menunggu lamaran-lamaran dari yang lain, terus kan dan kebetulan pas waktu itu ada teman yang ngasih info ada lamaran di Bank Syariah Indonesia di Surade. Dulu kan Mandiri Syariah ya. Iya. Katanya ada lamaran. Nah, ngasih infonya itu pas jam 12 siang. Terus saya masukin lamaran itu jam 2. Jam 2 siang saya masukin lamaran, dan alhamdulillah saya maksudnya interview langsung itu sekitar sore jam 4, dan itu kebetulan pas bulan puasa. Kan biasanya pas kalau puasa itu kan Lagi masak, lagi iya sih. males, Ini pertengahan kan. haus gitu, Pertengahan hari loh. menguras gitu ya, menguras energi banget. Tapi alhamdulillah karena emang kan karena tekad saya kan pengen kerja gitu kan. Keyakinan Udah gitu ya ya. yakin aja gitu kan, harus yakin, harus semangat gitu kan. Jangan kalah sama perempuan. Harus yakin dan semangat ya. Laki nih, laki. Ya, harus semangat jadi perempuan. Gitu. Nah, alhamdulillah saya interview sekitar asar jam 4 sore. Terus waktu itu kan saya nggak langsung keterima ya, saya harus menunggu dulu lagi. Nunggu Udah lagi. 1 tahun, sekarang nunggu lagi. Nunggu lagi beberapa bulan lagi Ternyata loh. perjuangannya Nunggu. sangat berat sekali ya, Benar-benar. teman-teman. Keren. Nunggu lagi loh beberapa bulan. Nah, alhamdulillah udah nunggu beberapa bulan, saya kepanggil. Nah, saya kepanggil, dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk pertama kan tahap interview ya. Nah, untuk tahap selanjutnya saya harus cek kesehatan di Bandung pas waktu itu. Nah, saya langsung semangat maksudnya hari ini ada info buat tes kesehatan. Besok hari ini pun saya langsung berangkat ke Bandung untuk besok cek kesehatan di Bandung gitu. Terus di sana saya cek medical check up, dan alhamdulillah saya pun lolos medical check up. Udah medical check up, terus saya psikotes walaupun dengan ketegangan yang luar biasa. Lihat Tertulis. tertulis sama di interview lagi berarti. interview kayak sama psikolog gitu. Wawancara sama psikolog gitu. Bener. Terus psikotes juga kan, dan itu dengan ketegangan yang luar biasa karena kan lihat yang lainnya kayaknya orang-orang yang hebat gitu ya. Saya waktu itu sempat minder,
apakah saya akan lolos atau enggak gitu ya. Ya Waktu udahlah. itu diantar sama siapa? Wardah waktu itu waktu tes di Bandung. saya sendiri Oh, ke sana. sendiri. Sendiri saya ke Perempuan sana. sendiri loh. Sendiri karena kan saya udah biasa dari dulu bolak-balik ke Bandung sendiri. Saya sendiri ngeteng gitu ke Bandung. Dan di Sendiri. sana pun saya ketemu sama teman orang sini juga sih, lagi tes sama psikotes juga. Saya psikotes, terus saya interview gitu juga, interview lagi kayak sama psikolog gitu. Terus alhamdulillah saya keterima, ada info keterima, dan bersyukur banget setelah perjuangan saya hampir berarti udah setahun lebih lah ya terhitungnya. Alhamdulillah saya keterima. Makasih ini berkat dukungan keluarga, doa keluarga sama tekad saya ya. Alhamdulillah. Jadi nih sedikit ya motivasi buat teman-teman juga mungkin yang sekarang lagi lagi galau, Khususnya lagi saya, bingung ya. Khususnya nih buat Erik juga Erik ya. nih. Khususnya buat Erik juga. Jadi kalau misalkan udah lulus, pasti sih itu manusiawi. Ketika kita bingung, ketika sedih, galau, mau kerja di mana, itu manusiawi. Tapi tetap kita harus terus ikhtiar, terutama doa juga harus terus ikhtiar. Di mana misalkan ada lowongan, ya udah kita masukin aja. Karena kita nggak tahu rezeki kita nantinya kita nyangkut di mana gitu kan, nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar maksimalin. Kalau misalkan menurut kita ikhtiar kita kurang maksimal, ayo maksimalin lagi, nggak apa-apa. Pasti kalau emang udah rezekinya pasti nyampe ke kita kok gitu. Benar. Jadi terus semangat aja dan berdoa, jangan putus. Ya karena Karena proses itu, itu iya, tidak akan benar. mengkhianati hasil ya. Betul, seperti itu. Gitu. Jadi kan Gimana? banyak orang itu selalu pengen gitu menjadi perbankan. Ada gak suka duka selama bekerja 1 tahun berarti ya? Udah 1 tahun? Bukan, kalau Udah. saya itu di perbankan tuh udah lama ya, dari 2016 akhir bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober 2017 sorry 2017, pokoknya sekitar tahun 2017. Udah 4 tahun berarti. 4 tahun. Iya, saya lupa lagi 2016 17 ya, pokoknya udah lama banget ya, udah lama banget gitu, udah lama banget. Dan tadi ya nanya suka duka Iya, di suka perbankan dukanya. kayak gimana. Kalau ditanya suka duka itu luar biasa ya. Apakah enak atau gimana? Setiap pekerjaan pasti Iya. ada. Ya, Pasti ada benar, suka, pasti ada duka, pasti ada resiko dan lain-lain. Dan banyak banget ya. Itu mungkin tantangan juga buat kita sih, tantangan gimana kita bisa terus bertahan Hidup di yang sana. sebenarnya mungkin ya. Gitu ya. Terus bertahan, terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan gitu kan intinya. Kalau untuk sukanya juga banyak sih. Sukanya banyak banget. Banyak banget ya, nggak bisa diomongin satu-satu. Mungkin kalau misalkan salah satunya yaitu kayak kita misalkan dapat gaji, ya alhamdulillah kan kita dapat gaji, walaupun berapapun itu kita syukurin gitu. Mungkin itu suka salah satunya juga kan ya. Iya. Sukanya mungkin karena wah kerja di perbankan, kata orang kan kelihatannya Benar, gimana benar, gitu, benar. walaupun gimana ya gimana lah gitu. Wah, jadi orang tuh jadi image-nya gimana gitu kan, apalagi misalkan kayak frontliner cewek-cewek yang teteh-teteh yang di frontliner kan biasanya dandan, dempul, udah cantik-cantik, dibikin cantik gitu, udah yang benar-benar harus ramah banget gitu, kena sabar, harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu, dan pelayanan yang benar-benar terbaik gitu dari kita. Banyak sih kalau sukanya, dan dukanya pun banyak. Dukanya ya namanya juga ya kerja di perbankan ya, apa ya, harus lebih ini sih, kita harus lebih teliti, harus lebih berhati-hati intinya kerja di perbankan itu ya. Bukan hanya kerja di perbankan aja sih sebenarnya, kerja di perusahaan lain dan dimanapun itu juga kita harus lebih berhati-hati ya, berhati-hati gitu. Kak Wardah ini di perbankan itu sebagai apa gitu? Nah, kalau di perbankan sendiri saya sebagai customer service representatif gitu. Jadi kalau misalkan, nah bagi Erik udah punya rekening belum? Belum. Kalau belum punya, ayo dong buka. Oh, Udah loh, buka rekening di Bank BSI, cukup
melalui BSI Mobile. Download dulu di Play Store. Syarat-syaratnya atau App apa Store. tuh? KTP sama NPWP. Kalau misalkan belum punya NPWP, cukup KTP aja. Oke, KTP. Udah jadi. Dari Minimal udah ada setahun sih. 100.000 sih. Minimalnya kecil 100.000 doang udah punya KTP dan ATM. Plus m-bankingnya nanti aktif. Oh, plus ATM ya? Nah, promo dikit ya. Plus ATM sih. Plus ATM mantap ya. Sama lah, 100.000 Erik. loh. Nanti. Gitu. Dan bisa di m-banking, bisa buka rekening dimanapun. Di rumah, di perbankan. Di rumah bisa dimanapun bisa. Kalau misalkan pengen ketemu saya, boleh langsung di perbankan. Boleh langsung. Di Bank Surade maksudnya, di Bank Surade Indonesia Surade. Ya pasti ini Siapa tahu banyak nanti ketemu penonton yang saya. mau fans ya. Siapa tahu nanti ketemu ya. Amin, amin, amin ya, amin. Iya, Lagi. gimana ada lagi yang ditanyakan Erik sama saya mumpung di sini? Mungkin Mumpung masih di kalau sini. terus bertanya ya, karena Gimana? menjelang waktu juga udah maghrib, udah malam ya? Udah malam, udah malam. Malam, bukan maghrib lagi, sekarang udah malam ya. Iya. Jadi mungkin kita next time lagi lah, di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Iya. seputar Kawardah ini. Mungkin yang di rumah sedikit-sedikit gambaran lah mengenai sosok Kawardah ini yang begitu kagum lah saya pokoknya. Yang begitu sederhana dan biasa aja ya pemirsa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah ya teman-teman. Ini kan Oh ya, seperti satu curhat. lagi, satu lagi. Gimana? Sekarang ini status Kawardah ini udah punya pasangan atau gimana? wow, terpaksa. Gimana nih? Status. Satu ya? Oke ya, status. Intinya teman-teman saya belum menikah. Intinya saya belum nikah ya. Sebelum janur kuning melengkung gitu. masih bisa. Belum menikah intinya saya itu. Oke lah. Proses. Doakan teman-teman mudah-mudahan secepatnya. Oke. Amin. Doa terbaik ya buat Kawardah. Semoga disukseskan dalam segala urusannya. Amin. Doa terbaik juga buat Erik. Amin, amin. Amin. Mungkin Gimana? sekian aja ya. Oh iya, buat kalian, apa? Kawardah, buat Gimana? kalian yang mau menjadi narasumber bangku sekolah nih, menjadi narasumber bangku sekolah, silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar atau bisa hubungi DM kami atau Instagram kami bangku sekolah 13. Jangan lupa like, comment, share. Ya, gimana? Gimana? Jangan lupa. Oh, itu biasanya jangan YouTube lupa ini, like, YouTube. comment, subscribe, and share. Share. Biasanya gitu. Dadah. Mantap.